Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cah Brebes Channel. Di video kali ini kita akan membahas bacaan gharib dalam Al-Quran, yaitu bacaan-bacaan khusus dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu kita akan membahas cara membaca waqaf saktah dalam Al-Quran. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan materi belajarnya, kami ingatkan kembali untuk klik subscribe terlebih dahulu untuk membantu agar channel ini bisa berkembang, dan tentunya agar kami juga lebih semangat membagikan konten-konten berilmukan tajwid. Oke, langsung saja kita ke pokok materi. Di sini kita akan membahas bacaan gharib, yaitu bacaan khusus dalam Al-Quran. Salah satunya adalah cara membaca waqaf saktah. Saktah merupakan salah satu dari bacaan gharib dalam Al-Quran yang mengandung hikmah atau pelajaran yang perlu diketahui oleh para pembaca Al-Quran agar semakin meresapi bacaannya. Saktah dalam istilah tajwid yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas selama atau sepanjang satu alif atau selama 2 harokat sebelum melanjutkan lafaz berikutnya. Itu pengertian saktah. Saktah merupakan tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Tanda suatu ayat harus dibaca saktah atau berhenti sejenak tanpa bernafas, yaitu ketika ada tanda waqaf berupa sin kecil, sin kecil, atau dengan tulisan lengkap yaitu saktah, bisa dibaca di sini saktah di bagian atas kalimatnya. Jadi ketika membaca Al-Quran, ketika menemukan tanda sin kecil atau lengkapnya dibaca saktah, maka itu adalah tanda waqaf saktah. Dan cara membacanya kita akan bahas di sini. Kita bahas satu persatu. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, bacaan saktah ada 4 tempat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 1-2, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنون الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Pada lafaz antara iwaja dan ghaima terdapat tanda waqaf saktah. Maka cara membacanya yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas sepanjang 1 alif atau selama 2 harokat atau 2 ketukan pada lafaz iwaja sebelum melanjutkan bacaan berikutnya. Kita lihat di sini ada tanda saktah, ada tanda waqaf saktah di sini, antara iwaja pada akhir kalimat ayat pertama dan ghaima pada awal ayat kedua. Antara iwaja dan ghaima di sini ada tanda waqaf saktah, maka cara membacanya yaitu berhenti sejenak pada lafaz iwaja tanpa mengambil nafas selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, kemudian dilanjutkan pada lafaz berikutnya. Jadi ketika kita membaca dan sampai pada lafaz iwaja, kita berhenti dahulu di sini, tapi tanpa mengambil nafas, selama 1 alif atau selama 2 harokat atau 2 ketukan, tanpa bernafas kita berhenti di sini, kemudian melanjutkan bacaan. Jadi dibaca iwaja, ghaima, kita berhenti sejenak di sini setelah sampai pada lafaz iwaja selama 2 ketukan atau 1 alif atau 2 harokat tanpa bernafas.
kemudian langsung dilanjutkan kepada lafaz qayyimah sampai selesai. Ya. Di sini saya akan menandai ketika berhenti selama 2 ketukan seperti ini ya. Ya. Dan tanpa bernafas ya di situ ya. Jadi kita baca sekali lagi dari awal, dan ketika berhenti di sini, ketika sampai di sini, saya akan menandai ketika berhenti selama 2 ketukan dengan seperti ini ya, 2 ketukan. 1 2. Tapi ketika berhenti di sini jangan mengambil nafas. Ya. Mari kita baca dari awal. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'syan syadida ila akhirih, dan seterusnya ya. Jadi pada lafaz iwaja di sini, ketika kita sampai pada lafaz iwaja, maka kita berhenti sejenak tanpa bernafas. Berhenti sejenak tanpa bernafas selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, dan langsung dilanjutkan pada lafaz berikutnya sampai selesai. Ya, jelas ya. Cara membaca waqaf sakta yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas selama 1 alif atau sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi ketika kita sampai di lafaz iwaja, kita harus berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 ketukan. Jadi cara membacanya yaitu dari awal, Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita berhenti di sini ya, tapi tidak mengambil nafas, kemudian langsung dilanjutkan. 'Iwaja qayyiman liyunzira ba'syan syadida. Ya. Jadi mari kita baca dari awal, dan ingat ketika di sini kita harus berhenti tanpa bernafas selama 2 ketukan, dan saya akan menandai 2 ketukan seperti ini ya. Yang artinya di sini kita berhenti tanpa mengambil nafas ya selama 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Jadi mari kita ulangi cara membacanya yaitu Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'syan syadida, ya, ila akhirih sampai seterusnya. Hikmah adanya sakta di sini antara lafaz iwaja dan qayyimah adalah untuk menampik atau menghindari kesalahpahaman makna atau kekeliruan makna antara lafaz iwaja dan qayyimah. Sebab kedua lafaz ini artinya berantonim, yaitu iwaja yang artinya bengkok dan qayyimah yang artinya lurus. Seandainya lafaz ini diwasolkan atau disambung tanpa jeda atau tanpa sakta, maka di sini akan terjadi kekeliruan makna. Karena arti yang sesungguhnya di sini adalah iwaja yang artinya bengkok dan qayyimah yang artinya lurus. Padahal arti yang sesungguhnya di sini, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Quran, dan Allah tidak menjadikannya kebengkokan sedikit pun, melainkan bimbingan yang lurus di dalamnya ya. Jadi hikmah adanya sakta di sini untuk menampik atau menghindari kekeliruan makna ketika membaca Al-Quran ya. Dan yang kedua, cara membaca sakta pada Quran surat Yasin ayat 52 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
sadaqal mursalun. Shadaqallahul azim. Di sini sudah saya terangkan pada lafaz antara marqadina dan hadama terdapat tanda waqaf saktah. Maka cara membacanya yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 harokat pada lafaz marqadina, kemudian melanjutkan bacaan ayat. Ya. Kita lihat di sini ya, ada tanda saktah di sini ya, maka itu artinya kita harus berhenti sejenak di sini tanpa mengambil nafas, ya. Yaitu maka ketika kita membaca ayat dan sampai pada lafaz mim marqadina, kita harus berhenti di sini karena di sini adalah ada waqaf saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, kemudian melanjutkan bacaan, ya. Jadi dibaca mim marqadina hadza ma ila akhirih, ya. Kita baca mim marqadina dan kita berhenti tapi tidak mengambil nafas, hanya selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Dan dilanjutkan pada ayat berikutnya atau bacaan berikutnya. Jadi cara membacanya kita ulangi. Ingat dulu di sini pada lafaz mim marqadina kita harus berhenti, ya. Nanti ketika kita membaca dan ketika kita sampai pada lafaz mim marqadina, kita di sini berhenti dulu, ya. Dan saya tandai 2 ketukan ini sebagai lamanya kita berhenti, ya, seperti ini, 2 ketukan. Itu artinya di sini kita berhenti selama 2 harokat, ya, tanpa mengambil nafas. Mari kita baca dari awal. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Cara membaca waqaf saktah di sini pada lafaz mim marqadina, kita harus berhenti sejenak tanpa bernafas selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, baru kemudian kita melanjutkan bacaan berikutnya. Jadi kita ulangi cara membacanya dari awal, yaitu qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Jadi hikmah adanya saktah di sini pada surat Yasin ayat 52 pada lafaz mim marqadina dan hadama ini adalah pemisah, ya, untuk menampik atau menghindari kekeliruan makna, bahwasanya menurut jumhur atau mayoritas ulama pada ayat ini, keterangan ayat di sini ditafsirkan bahwa di sini adalah perkataan orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan pada hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, di hari kiamat, ya. Di sini pada ayat qalu ya wailana man ba'athana min marqadina adalah perkataan orang-orang kafir. Mereka berkata ya wailana, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau dari kubur, ya. Dan saktah di sini adalah jeda, ya, untuk menampik kekeliruan makna. Karena lafaz berikutnya adalah seruan dari orang-orang mukmin atau ucapan orang-orang mukmin, atau dalam tafsiran yang lain ini adalah ayat yang menerangkan seruan malaikat kepada seluruh umat manusia. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bahwa malaikat di sini berseru kepada seluruh umat manusia. Hadza ma wa'ada ar-rahman.
inilah hari yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasul-rasul yang diutus itu. Ya. Dan cara membaca sakta pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 27 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qila man raq, ya. Pada lafaz man dan raq harus dibaca sakta untuk menghindari bacaan idgham dan agar tidak terjadi kesalahpahaman makna, ya. Kita lihat di sini pada lafaz man, di sini ada waqaf sakta sebelum raq, ya, yang artinya ketika kita membaca dan sampai pada lafaz man, kita harus berhenti sejenak karena di sini ada waqaf sakta, ya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi kita baca wa qila man raq, ya. Kita berhenti dulu di sini di man, tapi tidak mengambil nafas selama 2 ketukan atau 2 harokat, ya. Baru kemudian melanjutkan bacaan. Jadi dibaca, kita ulangi wa qila man raq, ya. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 27 yaitu pada ayat wa qila man, di situ harus berhenti dahulu atau di situ harus dibaca hukum waqaf saktah, ya. Cara membacanya yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Jadi dibaca wa qila man raq wa dhannuna annahu al-firaq, ya. Itu kelanjutannya. Hikmah adanya saktah di sini adalah untuk menampik atau menghindari kekeliruan makna antara lafaz man dan raq. Karena seandainya jika tidak ada sakta di sini, mungkin pembaca atau pendengar akan membacanya sebagai idgham bila gunnah, yaitu nun mati ketemu ro, jadi dibaca marroqin. Itu nanti artinya berbeda lagi, sebab marroqin itu artinya orang-orang yang sering berperang. Sedangkan di ayat ini diterangkan waqilaman, diterangkan orang-orang yang berada atau ketika menghadapi syakaratul maut, ya. Jadi seseorang yang menghadapi syakaratul maut, mereka berkata atau mereka ditanyakan atau mungkin keadaan keluarga yang panik, waqila man raq, siapakah yang dapat menyembuhkan, ya. Jadi di sini hikmah adanya sakta adalah untuk menjaga kemurnian makna atau agar tidak terjadi kekeliruan makna antara man dan raq. Karena jika disatukan tidak ada sakta, tidak dibaca sakta, maka akan terbaca marroqin yang artinya yang akan memiliki beda makna, ya. Jadi pada lafaz marroqin di sini harus dibaca sakta karena hikmahnya seperti tadi yang sudah disebutkan, ya. Dan yang terakhir, cara membaca sakta dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Cara membacanya di sini di lafaz bal kita harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas selama 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Jadi dibaca bal, berhenti dulu selama 2 ketukan tapi tidak mengambil nafas, baru kemudian membaca rona ala qulubihim ila akhirih, ya. Jadi cara membacanya yaitu kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, silakan lihat surat Al-Mutaffifin ayat 14. Buka Al-Qur'annya di rumah. Ketika sampai pada ayat kalabal, di situ ada tanda wakaf saktah yang artinya harus berhenti sejenak selama satu alif atau dua harokat atau dua ketukan tanpa mengambil nafas atau tanpa bernafas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Jadi cara membacanya yaitu kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Jadi hikmah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 adanya sakta di sini adalah untuk mencegah juga hukum bacaan idgham mutaqaribain, ya. Nah, dalam sukun bertemu ra, jika dibaca idgham mutaqaribain, nanti maknanya akan menjadi beda atau menyalahi makna, ya. Jadi ketika membaca surat Al-Mutaffifin ayat 14, maka di situ harus diterapkan hukum bacaan saktah. Cara membacanya yaitu berhenti sejenak selama satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, baru kemudian tanpa mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan, ya. Jadi cara membacanya kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Nah, demikian tadi penjelasan cara membaca wakaf saktah. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan pada kolom komentar. Di video selanjutnya kita akan membahas bacaan gharib yang lain, antara lain cara membaca ismam, imalah, dan lain-lain. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share sekiranya video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.